Yohanes 6, mari kita lihat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Luar biasa. Saya melihat bagaimana Yesus itu punya balas kasihan buat jiwa-jiwa dan tidak berhitung untung rugi. Sementara Filipus, muridnya, sama seperti reaksi kita. Ketika kita disuruh Tuhan untuk ngasih makan ribuan orang, pertanyaan kita adalah gini, duitnya dari mana? Mana cukup? Ada juga nggak cukup? Tuhan kalau suruh kita lakukan sesuatu, Tuhan pasti akan menyediakan. Tapi ketika Dia kasih tahu kita untuk kerjakan, kita yang seringkali dengan akal manusia, kita pikir dan kita hitung. Kita mulai berkalkulasi. Belas kasihan itu timbul karena kita mampu melihat kebutuhan. Kalau kita fokus kepada kebutuhan kita sendiri, kami juga lapar, kami juga lelah, maka kita nggak akan punya belas kasihan. Roh mementingkan diri sendiri ini yang membuat orang tuh kehilangan belas kasihan. Oleh karena itu dalam pelayanan, kita nggak boleh sampai hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus mampu melihat kebutuhan orang lain juga. Kita akan mulai berkalkulasi untung dan rugi kalau kita hanya menggunakan logika kita. Tapi belas kasihan akan mendatangkan mujizat dan kita akan melihat Tuhan bekerja melampaui akal pemikiran manusia. Saya melihat dengan mata sendiri bagaimana belas kasihan akan jiwa-jiwa itu mengundang mujizat datang dalam hidup kita. Kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mengagumkan. Waktu kita bisa merasakan urgensi untuk menjawab kebutuhan, entah bagaimana ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakannya. Saya sama Jojo begitu lelah melayani kemana-mana, tapi kami kayak lupa, gak rasa lelah. Tiba-tiba sudah semakin tua, dan hari ini kami melihat bagaimana Tuhan setia. Tuhan menyertai pelayanan kami, gak pernah tinggalkan kami. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.